Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita ayat 217 surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, yakni para sahabat Nabi, tentang berperang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Maka katakanlah kepada mereka bahwasanya berperang di bulan haram adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah. Adapun menghalangi orang dari jalan Allah untuk masuk Islam. Wa kufrun bihi, dan demikian pula mengkafirinya. Wal masjidil haram, dan juga menghalangi manusia dari Masjid Haram untuk melakukan ibadah as-salat seperti salat, wal umrah dan haji, wa ikhraju ahlihi minhu, demikian pula mengusir penduduknya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka diperangi sehingga harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Akbaru indallah, maka empat perbuatan ini lebih besar dosanya, perkaranya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu, jadi empat perkara ini dan yang sebesar lebih besar dosanya, perkaranya daripada pembunuhan atau peperangan itu sendiri. Wala yazaluna, dan tidak atau selalulah mereka, siapa orang-orang kafir, yuqatilunakum, memerangi kalian. Sampai kapan? Hatta yaruddukum an dinikum, hingga mereka bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian, yakni murtad. Ini satau, jika saja mereka mampu. Maka yang tadi minkum an dini, dan siapa saja yang murtad dari agamanya, dari kalian, ayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka yang seperti ini gugur amalnya baik di dunia dan di akhirah. Wa ulaika, dan mereka itulah yang mati dalam keadaan murtad, ashabun nar, mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Baik para jamaah sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya ayat ini dibagi menjadi tiga bagian pembahasan. Yang pertama, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang atau hukum berperang di bulan haram. Bagian kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjawab hukumnya apa. Qul qitalun fihi kabir, sampai dengan apa? Wal fitnatu asyaddu minal. Lalu kemudian bagian ketiga ayat ini, wala yazaluna yuqatilunakum, ya, dan mereka senantiasa berusaha untuk memerangi kalian hingga kalian murtad. Baik, pada bagian yang pertama ayat ini, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya bagian pertama ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama adalah bahwasanya para sahabat itu senantiasa kembali kepada Rasulullah SAW bila mereka mengalami kesulitan di dalam memahami agama. Mereka kembali kepada Rasulullah SAW bertanya tentang penjelasannya.
kemudian Nabi menjawabnya atas perintah Allah. Maka kita di zaman ketika tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kembalinya bukan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin kita bertanya langsung kepada beliau, karena beliau di alam barzakh. Tetapi kita bertanya kepada pewarisnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang merintahkan kepada kaum muslimin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu mewaris para nabi. Artinya setelah Nabi wafat, maka para ulama yang mewarisi ilmu beliau. Maka bagaimana kita harus bertanya kepada ulama, kita harus kembali kepada para ulama. Dan ini menunjukkan bahwasanya taklid di dalam beragama dalam arti mengikuti para ulama, sekalipun tidak tahu darinya, itu adalah salah satu bagian cara beragama yang memang ditetapkan oleh Islam. Jadi taklid itu bagi kita yang awam wajib. Ya, karena kita tidak tahu, tidak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka harus taklid kepada ulama. Ngikut ulama sekalipun mungkin kita tidak tahu darinya, sah. Dan tentang taklid ini sudah pernah kita bicarakan di pertemuan yang lalu. Lalu faedah yang kedua, masih pada bagian pertama ayat ini, para sahabat bertanya tentang hukum berperang di bulan haram. Maka ini menunjukkan di antara bulan-bulan di dalam satu tahun itu ada yang namanya bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sendiri dan memerintahkan kita untuk memuliakannya. Kemarin sudah kita sebutkan dalilnya dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana 4 bulan haram itu ada 4. 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 terpisah, yaitu Rajab, yang mana kita hari ini ada padanya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwasanya bulan haram ini memiliki satu keistimewaan dalam perkara apa? Yaitu kebaikan yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan, sebagaimana kebalikannya dosa-dosa yang kita lakukan pun akan dibesarkan. Amal soleh yang kita lakukan dibesarkan pahalanya, perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya pun akan dibesarkan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, Qatadah, dan yang lain. Baik, yang berikutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu Qul qital fihi jadid. Hingga bagian kedua yang akhir, faedahnya apa? Bahwasanya berperang di bulan haram itu hukumnya dilarang. Hukumnya apa? Dilarang. Dilarang berarti haram. Bahkan haramnya itu dosa besar. Dari mana kita tahu dosa besar? Sebab ada kata-kata kabir besar. Qul qital fihi kabir. Katakanlah berperang di bulan haram itu perkara besar, berarti dosa besar. Nah, para jamaah sekalian, para ulama beda pendapat. Apakah pengharaman berperang di bulan haram ini terjadi sampai hari kiamat, ataukah hukumnya sudah dihapus? Artinya pada saat itu dilarang, tetapi kemudian setelah perintah untuk berjihad memerangi orang-orang musyrikin secara sebelumnya, dihapus atau tidak? Ya, qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka melakukan itu. Maka sebagian ulama mengatakan hukum berperang di bulan haram itu awalnya haram, lalu kemudian dibolehkan.
Sebagian ulama mengatakan tidak. Berperang di bulan haram tetap haram sampai hari kiamat. Tidak dihapus status hukumnya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya berperang di bulan haram itu apa? Termasuk dosa besar. Baik, faedah yang berikutnya. Akan tetapi Allah Ta'ala mengatakan ada yang lebih besar dosanya, lebih berat urusannya dibanding berperang di bulan haram. Di ayat ini disebutkan apa? Ya, kita urutkan berdasarkan tingkat kepentingannya atau keagungannya. Pertama, kufrun bihi, mengkafiri Allah. Mengkafiri Allah, tidak beriman kepada Allah, ini lebih besar daripada berperang di bulan haram. Yang kedua, wasaddun an sabilillah, menghalangi orang untuk masuk Islam, menghalangi orang dari jalan Allah, ini dosa besar. Ya. Yang ketiga, yaitu wasaddun nas anil masjidil haram, menghalangi orang untuk pergi ke Masjidil Haram untuk ibadah. Dan yang keempat, ikhraju ahli minhu, mengusir penduduknya dari Masjid Haram atau dari Mekah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa empat perkara ini besar daripada berperang di bulan haram? Sebab yang pertama, kekafiran kepada Allah ini adalah puncak keburukan, puncak dosa. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada mengkufuri Allah. Puncak kekafiran, puncak dosa itu kafir kepada Allah. Yang jelas. Yang kedua urutannya adalah apa? Menghalangi orang dari jalan Allah. Dia tidak beriman dan dia menginginkan orang lain tidak beriman seperti dia. Ayat menghalangi orang masuk Islam. Itu perkara berat. Ya, yang berikutnya yaitu menghalangi orang beribadah di rumah Allah. Dalam hal ini Masjid Haram, luar biasa. Padahal Masjid Haram itu kiblatnya kaum muslimin. Ka'bah itu kiblatnya, di mana ada Ka'bah dalam Masjid Haram, kiblatnya kaum muslimin. Dihalangi, luar biasa. Ya tentu kecuali ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengharuskannya, maka tidak mengapa. Seperti kejadian COVID-19. Ketika pemerintah Saudi meliburkan untuk haji dan umrah, itu tidak apa-apa. Karena tujuannya adalah untuk menghindari kemudaratan yang mungkin lebih besar ketika bercampurnya manusia dari seluruh dunia akan tersebarnya penyakit COVID-19 dan menjadi parah. Kalau ada alasan maka ada. Dan yang berikutnya mengusir penduduknya. Siapa yang ingin? Nabi dan para sahabat. Itu perkara besar. Nah, empat perkara ini lebih besar indallah, di sisi Allah, dari berperang di jalan Allah di bulan haram. Baik, yang berikutnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Berperang di Masjidil Haram tentu dilarang. Tetapi ya, karena kalau tidak berperang di bulan haram kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam, akan hancur Islam itu sendiri. Maka perkara yang darurat, yaitu keharusan menolak peperangan atau orang kafir yang ingin memadamkan cahaya agama Allah, maka membolehkan apa yang tadinya tidak boleh, yaitu apa? Berperang di bulan haram. Itu bagaimana lagi para jamaah sekalian? Orang-orang kafir menyerang kita pas di bulan haram, apa kemudian kita tidak boleh berperang di bulan haram? Tidak. Betul, awalnya dilarang, asalnya dilarang, tapi kedaruratan untuk menolak musuh itu menjadikan sesuatu yang tidak boleh menjadi apa? Boleh. Nah, ini berlaku untuk yang lain para jamaah sekalian. Contoh, misal
Misal, ikut di dalam demokrasi. Demokrasi itu hukum asalnya halal atau haram? Demokrasi itu macam-macam ya, macam-macam. Demokrasi itu tidak satu warna, tidak satu bentuk para jamaah sekalian. Tidak satu bentuk. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi seperti sosialis seperti yang ada di Rusia, demokrasi sosialis yang ada di Cina sekarang, demokrasi Pancasila dan yang lain-lain. Hukum asalnya halal atau haram? Secara asal haram, dengan perincian tingkat keharamannya beda-beda. Kenapa? Karena suara terbanyak menentukan halal dan haram, kan begitu di antaranya. Ya kan? Kalau orang banyak mengatakan memutuskan halal, maka yang haram jadi halal. Boleh nggak membangun pabrik minuman keras di Indonesia? Ya tergantung banyak suara, kan gitu ya. Dan yang kedua, bolehkan orang kafir menjadi pemimpin? Itu tidak boleh. La yattakhidul mu'minun al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak boleh orang beriman mengangkat pemimpin orang kafir. Nah, akan tetapi para jemaah sekalian, kalau tidak ada yang terjun ke demokrasi, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang baik, semua keluar dari demokrasi ini, dari pemerintah, dari yang sisi eksekutif yang menjalankan pemerintahan, atau legislatif membuat undang-undang hukum, atau yang ketiga di bidang pelaksanaan kehakiman hukum, semua tidak ada, hancur negara ini. Maka yang akan memerintah, memimpin orang-orang kafir, atau orang-orang munafik, atau orang-orang muslim yang juhala, yang bodoh dengan agama. Apa yang terjadi? Karena itulah dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, yang darurat itu membolehkan yang dilarang, maka sebagian pihak kaum muslimin terjun ke demokrasi dunia politik. Contoh orang Muhammadiyah, contoh orang NU, ormas Muhammadiyah, ormas NU, contoh ormas-ormas yang lain seperti Dewan Dakwah Islamiyah. Terjun mereka ke politik untuk apa? Jangan sampai pemerintah ini kosong dari suara kaum muslimin. Itu paling tidak tujuannya. Dan yang kedua, kalau bisa meminimalisir mandorot, ya, supaya tidak lebih besar lagi mandorotnya, kerusakannya kalau tidak ada di situ orang-orang, dan bisa memberikan manfaat, memasukkan hal-hal yang bernuansa agama. Nah, itu para jemaah sekalian. Sebab sebagian ada orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang terjun di dunia politik, Muhammadiyah sesat, Muhammadiyah ahli bid'ah. Kan ada yang seperti itu secara mutlak. Ya, demikian pula dengan yang lain seperti kelompok ormas lain yang terjun di dunia politik. Ini tidak benar. Ya, sebab ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat bolehkan yang asalnya dilarang. Ini kita sudah pernah bahas beberapa bulan yang lalu ketika kita membahas masalah politik dalam Islam. Baik, yang berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu, ya, senantiasa berusaha untuk memerangi kaum muslimin agar murtad, tujuannya murtad. Ya, itu. Baik dengan cara halus, dengan cara keras. Baik dengan cara sisi ekonomi, politik itu mereka lakukan. Bagaimana caranya memadamkan cahaya Islam lewat politik, lewat militer, dan semua sisi agar kita murtad. Itu jelas sekali para jemaah sekalian, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Mereka melakukan itu.
la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaqamu. Senantiasa mereka akan memerangi kalian untuk memurtadkan kalian. Itu jelas ini. Jelas pada zaman kalian. Kita melihat kan? Di antara cara soft, cara halus apa? Di antaranya adalah dengan menghilangkan taruh berlepas diri dari berbagai macam kekafiran, ya kan? Seperti itu. Nah, ini termasuk pada zaman sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Ya, kita diajak untuk ikut di dalam acara yang terkait dengan agama mereka. Ya. Jadi ikut merayakan bersama, ikut datang di acara yang baunya ada ibadah. Ada sebagian mengatakan, ayo ikut merayakan bersama saya karena saya di perantauan kerja ini, saya tahu sendiri. Ya kan? Sehingga tidak jelas antara Islam dengan bukan Islam. Ya, maka ini perkara secara halus, secara keras peperangan jelas. Ya, mereka menyerang negeri kaum muslimin. Ya, yang terbaru jelas Afghanistan. Ya, Amerika itu berperang bukan hanya untuk sekedar masalah minyak, padahal termasuk tujuan utama, tapi juga secara politik, karena strategis menguasai Irak, tapi juga terkait dengan apa? Afghanistan, ya kan? Irak dan yang lain sebagainya. Itu perangan ini akan terus sampai hari kiamat para jamaah sekalian, jelas. Ya, dan kita mesti paham itu. Kenapa mereka demikian? Jawabannya karena kedengkian yang ada pada diri mereka. Dan sudah pernah kita jelaskan di ayat sebelumnya, ayat 109 surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa katsirun min ahli kitab law yaruddunakum ya min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim ba'da ma tabayyana lahumul haqq." Banyak orang ahli kitab itu yang ingin sekali mengembalikan kalian dari iman kepada kafir, karena ini dengki kepada kalian setelah datang jelas kepada mereka. Jadi orang itu kan di antara yang menyebutkan menginginkan berencana memperlakukan kaum muslimin karena ini tahu kalau Islam itu benar, sedang agama mereka ini salah, maka mereka ingin apa? Islam itu ada, iri. Tidak senang melihat Islam itu tegak. Itu jelas pada teman sekalian. Ya, kedengkian itu yang bahwa mereka ingin memurtadkan kita. Baik, yang berikutnya. Ada pun orang kafir, faedah berikutnya itu macam-macam ya. Kita sudah pernah bahas. Ya, sebab ada pertanyaan, apakah semua orang kafir ingin memurtadkan kita? Kan begitu. Contohnya apa? Apakah semua orang kafir ingin memurtadkan kita? Jawabannya tidak. Ya, ini secara aglam, secara apa? Umumnya. Sebab orang kafir itu kan macam-macam ya. Di dalam hukum Islam itu kan ada macam-macam. Tapi secara asal mereka tidak senang melihat apa Islam. Hanya ada yang menampakkannya, ada yang tidak menampakkannya. Ada yang kafirnya itu kafir KTP. Ya. Mereka saja tidak serius dengan agamanya. Tidak peduli Islam mau menang atau tidak peduli. Ada yang fanatik, misionaris. Ya, karena itulah orang kafir dibagi dua. Dari segi ini ada yang kafir hakiki, ada yang kafir KTP. Nah, yang biasanya ingin memurtadkan itu orang yang kafir hakiki, yang misionaris, yang punya misi dalam agamanya, cinta dengan agamanya. Ada buat kafir KTP itu ya
bisa hidup tenang sudah. Karena itulah terkait dengan perilaku mereka, Islam juga membagi orang kafir menjadi 4. Masih ingat kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harbi. Dari sikap mereka dan kaitannya dengan orang beriman. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi orang yang tunduk kepada negeri kaum muslimin, menyatakan sumpah setia, terikat perjanjian dengan negeri kaum muslimin, dan mengakui pemimpinnya sebagai pemimpin mereka. Yang kedua, orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian antara dirinya dengan pihak kaum muslimin, perjanjian tidak berperang, baik secara personal atau secara negara. Jadi misalnya negeri kaum muslimin berdamai dengan negeri kafir, ada perjanjian damai, itu kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir musta'man, orang kafir yang diberi jaminan keamanan masuk di negeri kaum muslimin oleh penguasa yang sah. Seperti siapa? Ya seperti semua orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin lalu diberi jaminan. Secara umum, misal contohnya yang mudah, para tulis itu mereka masuk ke negeri kaum muslimin secara resmi diberi jaminan keamanan. Dan yang keempat, kafir harbi. Siapa ini? Harb yang terang-terangan memerangi Islam dan kaum muslimin. Tentu beda. Baik. Nah, maka terhadap orang kafir harbi, kita perangi mereka sebab kita. Terhadap kafir yang tidak melakukan permusuhan, waspada. Terutama kafir yang fanatik dengan agama. Itu jelas. Ya, jelas. Yang berikutnya, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan wanti-wanti. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad dari Islam lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka apa? Sia-sialah, gugur amal mereka dunia dan berarti pada zaman sekalian, ayat ini berbicara tentang hukum riddah. Hukum apa? Karena kafir itu banyak. Ada kufur dari mana? Kufur inat, kufur juhud, mengingkari Islam. Memang dia sudah kafir, tidak dalam Islam, tidak mau masuk Islam. Menganggap Islam agama yang salah sehingga tidak mau masuk Islam. Ini kafir apa? Juhud, menolak Islam. Ada kafir yang dinamakan kafir syirik, kafir dengan sebab menyekutukan Allah. Dengan sebab apa? Menyekutukan Allah. Ada kufur namanya kufur nifaq, kafirnya orang munafik, artinya kafir tapi menampakkan Islam. Ada kufur namanya kufur riddah, kufur karena keluar dari Islam. Dan kata para ulama, riddah itu adalah al-khuruj an riqatil Islam sawa'un bil qaul aw bil qalbi aw bi amalil lisan. Yang dimaksud dengan murtad itu adalah keluar dari ikatan Islam, baik sebabnya karena ucapan atau karena keyakinan dalam hati atau karena amalan perbuatan anggota negara. Itu murtad. Jadi keluar dari Islam dari 3 jalan. Ada kalanya dengan lisannya, ada kalanya dengan i'tiqad keyakinannya, ada kalanya dengan apa? Perbuatan anggota negara. Maka kita harus tahu para jemaah sekalian, kaum muslimin harus tahu hal-hal apa saja yang membatalkan keislaman. Kenapa? Karena keislaman seorang itu bisa batal. Sebagaimana wudhu itu bisa batal, sholat bisa batal, ya, haji bisa batal. Nah, sama
pakai Islam itu juga bisa apa? Jadi perlu kita tahu keyakinan apa saja yang membuat orang Islam jadi murtad. Contoh misalnya, keyakinan bahwasanya pohon keramat itu bisa mendatangkan rezeki, melapangkan rezeki, menghilangkan kemudahan. Nah, maka ini murtad karena keyakinan, walaupun dia Islam. Tapi murtad gara-gara keyakinan yang sama. Yang kedua, dengan ucapan. Misalnya apa? Murtad dengan ucapan. Orang murtad sebab ucapan apa? Misalnya adalah mencaci maki Allah, naudzubillah min dzalik. Mencaci maki Islam, naudzubillah min dzalik. Mencaci maki syariat, oh naudzubillah min dzalik, itu bisa buat orang murtad dari Islam. Tanpa sadar. Menuduh ajaran Islam ini tidak adil, hati-hati. Misalnya dalam pembagian waris, ketika ada anak laki anak perempuan, laki-laki bagian kedua, perempuan satu, lalu orang ini mengatakan Islam tidak adil, hukum Allah tidak adil, kalau saya murtad karena ucapan. Atau murtad dengan perbuatan anggota badan. Seperti apa misalnya? Apa misalnya? Ya seperti sujud kepada apa? Atau melempar Al-Quran dengan penghinaan. Misalnya. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dalam Islam itu ada 20 sebab. Ada berapa? 20 sebab. Nah, ini harus diajarkan kepada umat agar mereka ini waspada, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan dari Islam. Baik, lalu kemudian para jemaah sekalian, nah, murtad ini ada kalanya murtad dibawa mati, ada kalanya murtad tidak dibawa mati. Ada kalanya orang murtad itu belum mati taubat, ada nggak? Bahkan sahabat Nabi ada yang itu. Di antara kutabul wahyu, di antara penulis wahyu itu ada yang namanya Abdullah bin Sa'ad, ya, bin Sarh, ya, Abdullah bin Abi Sarh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Itu yang nulis wahyu selama Nabi hidup. Pernah murtad, tapi kemudian masuk Islam lagi. Tapi ada orang murtad dibawa mati. Nah, ada orang murtad dibawa mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bahaya. Ya, nah orang yang murtad lalu tobat, maka dia muslim. Amalnya masih apa? Terjaga. Artinya tidak gugur amalannya. Kenapa? Ya tobat. Tetapi kalau murtad dibawa mati, seluruh amalannya gugur. Makanya di ayat disebutkan, "Faman yartadid minkum an dinihi fayamut." Ya. Wa huwa kafir. Siapa yang murtad di antara kalian, ya, dari agamanya lalu mati dalam keadaan kafir, artinya tetap murtad. Maka apa? Ini yang amalnya apa? Gugur di dunia hingga di akhirat. Apa maksudnya amalannya gugur di dunia dan di akhirat? Kenapa disebut dua? Kenapa dikatakan orang murtad itu yang dibawa mati amalannya gugur di dunia dan di akhirat? Kenapa ada dua kata? Kalau di akhirat kan jelas. Di akhirat apa? Gak dianggap amalannya gugur. Tapi di dunia itu gimana caranya? Gimana caranya amalnya gugur di dunia? Gimana? Maksudnya dia tidak diperlakukan seperti orang muslim ketika mati. Tidak dimandikan dengan cara Islam, tidak dikafani dengan cara Islam,
tidak disolatkan dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Taala surat At-Taubah ayat 4, la takun ala ahadin mata minhu abadan wa la takun ala qabri, la tusalli ala ahadin minhum abadan, la tusalli ala ahadin mata minhum abadan wa la takun ala qabri. Jangan wahai Muhammad kau menyolati mereka yang mati dalam keadaan murtad, kafir, mati dalam keadaan kafir, dan jangan kau berdiri di kuburannya, yakni untuk menziarahi kuburannya. Jangan, dalam arti menziarahi, mendoakan ya. Sebab kalau ziarah kuburan orang kafir boleh hukumnya, asal tidak mendoakan. Maksudnya itu jangan mensolati salat jenazah dan jangan mendoakan di kuburan. Tapi kalau menziarahi kuburan orang kafir boleh atau tidak boleh? Boleh. Apa dalilnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi kubur ibundanya Aisyah. Bagi yang berpendapat ibunda beliau ini mati dalam keadaan apa? Kafir. Bagi yang berpendapat seperti itu ya, karena banyak para ulama berpendapat orang tua Nabi itu siapa fatrah, jadi apa? Tidak kafir. Ini perkara beda pendapat saja di kalangan ulama. Nah, adapun terkait dengan menziarahi kubur orang kafir, misalnya alhamdulillah menjadikan dan keluarga kita, maka sebagian ulama mengatakan boleh kalau sekedar berziarah untuk mengingat kematian tanpa mendoakannya. Nah, ini yang dimaksud apa? Amalnya gugur dunia dan akhirat. Akhirat tidak ada pahalanya, di dunia tidak boleh diperlakukan seperti orang Islam. Maka para jemaah sekalian, ayo kita berlindung kepada Allah dari yang namanya murtad. Hati-hati. Jadi jangan merasa aman. Oh saya aman, insya Allah. Hati-hati. Setan itu pintar sekali untuk memurtadkan orang beriman. Baik setan dari golongan jin ataupun manusia. Itu berlindung dari kemurtadan. Berdoa sama Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan apa? Murtad. Wa tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan apa? Muslim. Dalam keadaan apa? Muslim. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir itu kekal selama-lamanya di neraka. Beda dengan orang beriman yang mati dalam keadaan ada dosanya, walaupun dosa besar. Orang beriman masih punya iman mati dalam keadaan melakukan dosa, minum minuman keras mati, maling sepeda motor ketangkep digebuki mati dia. Kalau memang di hatinya ada iman, bisa jadi dia masuk neraka dulu tapi tidak kekal. Beda dengan orang yang kafir. Makanya ini menunjukkan orang yang murtad sudah kafir betulan kekal selama di neraka. Berarti kebalikannya, kalau dia masih muslim sekalipun masuk neraka dia tidak selama lamanya. Ini para jemaah sekalian mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan faedah ayat ini. Masih ada yang lain tapi kita cukupkan saja. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab silahkan. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengatakan bahwa ada satu riwayat yang oleh sahabat itu disembunyikan. Yang kalau tidak salah saya tangkap karena termasuk surga itu asalkan tidak menyebutkan Allah saja. Ya. Tidak tahu siapa perawinya. Terus apa yang termasuk seperti itu, orang yang sudah iman kepada Allah dan Nabi, dia syahadat, terus tidak melakukan syariat, umpamanya seperti kebanyakan orang Albania yang mereka iman banget Allah dan Rasulnya tapi tidak melakukan sholat. Apakah yang seperti itu termasuk di dalam apa yang diriwayatkan
diriwayatkan seperti itu. Karena di riwayat yang lain Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, kasarnya gitu, angkatlah orang-orang muslim yang di neraka itu walaupun dia hanya pernah mengatakan Allah. Ya, Ya betul. Baik. Dalam surat An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ini menunjukkan dosa syirik, syirik akbar, yang membuat pelakunya murtad itu tidak diampuni kalau tidak tobat. Kan gitu. Berarti dia tempatnya di neraka selama-lamanya. Nah, dalam hadis sudah disebutkan riwayat Anas bin Malik, hadis ini disebutkan, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya bi qurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian itu datang dengan membawa dosa sepenuh isi bumi. Bayangkan, saking anehnya, lalu mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan yang lain, pasti akan aku datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh isi bumi. Menunjukkan apa? Selama tidak syirik, itu pasti diampuni banyak lain, dan dia masih muslim. Tak berarti dia pasti masuk surga, walaupun mungkin mampir dulu. Juga disebutkan di dalam hadis tadi itu akan dikeluarkan dari neraka orang yang masih mengatakan Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah, salah. Terus seperti itu. Lain sepakat. Orang yang tidak syirik mati dalam tidak syirik walaupun dosa besar, itu sepakat apa? Orang ini masih muslim kalau tidak syirik. Tetapi kemudian ulama beda pendapat terkait dengan masalah sholat. Apakah tarikus sholat tidak pernah sholat sama sekali, itu dia dihukumi kafir atau tidak? Maka sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat sama sekali yang jelas ini, walaupun dia meyakini kewajibannya, mati gak taubat, dia kafir. Karena disebutkan dalam hadis itu, dalam Muslim seingat saya, ya inna bainal abdi wasyirki wal kufri tarka sholat. Sesungguhnya yang membedakan antara seseorang itu dengan kekafiran dan syirik itu adalah meninggalkan sholat. Bahkan ada ucapan beberapa salaf, tarkus sholat kufrun la yukhtalafu fi dzalik. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir, tidak ada khilaf. Kata sehingga saya Ayub As-Sikhriyah. Dan sebagian ada yang mengatakan pula yang kurang dimaknanya, inna ashabal Rasulullah la yarawna, atau kana ashabul Rasulullah la yarawna minal a'mali syai'an, ya tarkuh kufri la sholat, ya la yarawna minal a'mal syai'an tarkuh kufri la sholat. Atau kata para sahabat Nabi itu tidaklah berpendapat seseorang meninggalkan amalan dalam Islam itu membuat kafir kecuali kalau meninggalkan sholat. Kecuali kalau meninggalkan apa? Sholat. Akhirnya melakukan syariat dan mufti seperti. Sehingga di sini menunjukkan dikecualikan sholat. Kalau sholat orang itu tidak mau sholat, walaupun masih meyakini kewajibannya, karena malas tidak mau masuk. Tapi jumhur ulama, ya, insya Allah jumhur ulama, para ulama mengatakan tidak sampai kafir. Tapi berdosa besar selama masih meyakini kewajibannya, dia meninggalkannya karena malas. Kan gitu ya, karena malas. Dan tentu ulama yang berpendapat tidak kafirnya yang sholat itu punya dalil-dalil yang juga tidak sedikit, yang memalingkan makna kafir dalam hadis tadi kepada makna kufur duna kufrin, kafir di bawahnya kafir. Artinya tidak sampai murtad. Ya. Dan saya pribadi punya pendapat yang kedua. Artinya selama orang itu tidak mengingkari kewajiban sholat wajib fardu yang 5, ketika dia meninggalkannya karena malas, apalagi pernah sholat walaupun sekali,
maka dia termasuk murtadibul kabirah, berdosa besar, tetapi tidak sampai kepada kafir, urusannya dikembalikan kepada Allah. Itu. Jelas ya? Yang lain? Silakan. Kalau yang masih terjadi di Surabaya itu masih banyak umat-umat muslim ini yang masih melakukan sedekah bumi terus ngasih sesajen ke punden gitu, maksudnya bisa ke syirik atau kurafat aja? Tergantung iktikadnya apa, keyakinannya apa. Ketika orang tidak harus sedekah bumi, apapun acaranya, dia mempersembahkan sesuatu kepada pohon keramat atau kepada jin, dalam arti dia adalah penguasanya yang terlepas dari kekuasaan Allah, dia meyakini masdar madaron itu mutlak di sisi pohon keramat yang jin ini, maka dia jatuh kepada kufur akbar. Kufur akbar. Jadi kalau sekedar tidak sampai kepada etikal seperti itu, ya khurafat saja. Ada rincian, ada tafsir, ada rincian. Kapan itu menjadi syirik akbar, kapan syirik kecil, kapan khurafat, tidak sama. Tidak sama. Nah, nanti insya Allah yang akan datang kita akan berikan contoh. Pernah saya berikan contoh di sini kan, tentang perbuatan yang dikira syirik besar pada bukan. Kalau diberi suguhan dalam acara kayak gitu, itu boleh dimakan apa enggak itu? Kalau makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu, ini sebagai pendapat ulama ya, sembelihan yang memang diperuntukkan berhala, atau masakan yang perlu dimasak seperti sayur mayur, nasi, maka tidak boleh diambil. Masuk ke dalam yang diharamkan, ada 4. Wa ma ulla bi ghairillah, yang disembelih selain Allah, untuk selain Allah, untuk berhala. Tapi kalau dia makanan yang ada dipersembahkan tadi itu buah-buahan atau uang, maka sebagian ulama mengatakan boleh kembali. Sebagian ulama ya, sebagian lain mengatakan mutlak tidak boleh. Ada sebagian boleh saja kalau uang atau buah-buahan yang tidak dimasak. Allah alam itu kita pendapat. Ya intinya kalau memang tidak terpaksa ya kenapa diambil? Ada uang nih, red. Ya nih uangnya cuma 1.000. Oke lah, ini 1 juta. Pernah lihat Pak? Kalau 1 juta dipersembahkan di berhala, pernah ya? Tidak pernah. Oke, saya kira demikian. Insya Allah kita berjumpa tahun depan. Insya Allah semoga Allah berikan kesehatan ya. Tahun depan atau bulan depan? Atau minggu depan? Tahun depan. Minggu depan ya. Karena seminggu, bulan depan iya juga, karena dari desa kecil ini tahun depan juga iya. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.